Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im wa karrim wa faddil ala habibika wa rasulika nabiyyina al-Mustafa Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini di tanggal 10 ya di bulan Januari 2026. Allah masih mudahkan langkah kita untuk hadir di majelis ilmu dalam kondisi sehat walafiat. Tentu kita berharap kita semua senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam setiap urusan kita, diberikan istiqamah dalam bermulazamah dengan Al-Qur'an, diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan untuk terus bermunajat dengan Al-Quran. Dan hari ini kita berusaha untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, berharap Al-Quran menjadi kawan dekat kita dunia dan akhirat, insyaallah. Begitu pula hari ini kita berusaha untuk menghidupkan Al-Quran. Kita berharap di wasilah Al-Quran Allah memberikan kita kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mengawali majelis kita pada kesempatan malam yang baik ini, ya, kita awali dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana aslih lana sudurna wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah hari ini di pertemuan yang kedua, ya, atau sesi kedua dari surah Al-Bayyinah, sebagaimana yang telah kita sampaikan di pertemuan pertama, bahwasanya di surah Al-Bayyinah ini kita bagi menjadi tiga bagian. Ya, bagian yang pertama dari ayat pertama sampai ayat ketiga, alhamdulillah sudah kita bahas di pertemuan yang pertama, dan insya Allah kita akan masuk di bagian kedua, yaitu ayat yang ke-4 dan 5. Hanya dua ayat saja insya Allah malam ini. Namun meskipun demikian, meskipun dua ayat ini Ana sudah menyiapkan kurang lebih ada 34 slide. Mudah-mudahan bisa dituntaskan di waktu yang singkat ini. Masya Allah, 2 ayat 34 slide ya Ustadz. Itu sudah di apa? Sudah di-ringkas. Iya, sudah di press itu. Iya. Mangga Ustadz, silakan. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik. Baik, langsung saja kita awali. Kalau untuk tahsinnya, ya karena mungkin materinya panjang dan juga suratnya lumayan panjang dibanding surat-surat sebelumnya, maka malam ini akan kita baca bersama aja ya. Kita baca pelan-pelan dan ibu-ibu, ummahat dan juga ada bapak-bapak juga yang hadir malam ini bisa ikut baca dari rumah masing-masing. Meskipun judulnya ini adalah tadabbur, tapi ya kita baca dulu ayatnya dan berharap mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita perdengarkan memberikan keberkahan bagi kita semua. Mohon izinnya untuk pindah slide. Ini sudah nampak dari surah Al-Bayyinah. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat terakhir, ayat ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من أهل الكتاب والمشركين منفكين mohon maaf, حتى تأتيهم البينة
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan apa yang kita perdengarkan malam hari ini, setiap hurufnya Allah lipat gandakan minimal 10 kebaikan biiznillah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjut pada sesi yang kedua ya. Namun sebelum masuk pada sesi kedua atau bagian kedua, kita ingin sedikit mereview dari kajian yang pertama kemarin supaya ada lamhatun nazar atau ada tampilan sekilas dari apa yang pernah kita sampaikan di pekan kemarin ya. Ya, sehingga nanti ketika masuk bagian kedua sudah mulai agak lebih jelas lagi. Baik, kita sedikit mereview dulu. Pertama yaitu di ayat yang pertama secara umum yang kita pelajari kemarin adalah dari lam yakunil ladzina kafaru sampai akhir ayat. Maka kita pelajari di pertemuan pertama kemarin itu membahas tentang diagnosa sebuah penyakit ya. Yang mana kondisi dunia ketika turunnya ayat ini yaitu terkunci dalam kegelapan. Maksudnya apa? Kita akan bahas. Pertama kalimat lam yakun di sini ya, yaitu adanya penyakit kronis yang mana ahlul kitab yaitu dan juga orang-orang musyrikin dan dua-duanya dimasukkan dalam kategori orang kafir berada dalam kondisi kesesatan yang stabil dan menahun. Ya, adanya sebuah penyakit yang sakitnya bukan ringan tapi koma yang berkepanjangan. Kemudian Allah menyebutkan di situ mufakin. Kata munfakin ini ya artinya apa? Terlepas ya. Kemudian tambahin di awalnya lam yakun munfakin berarti tidak bisa lepas. Ya, kondisinya menjadi simpul mati. Orang-orang kafir kala itu, ahli kitab dan orang musyrikin kondisinya apa? Yaitu lam yakun
munfakin. Ya, artinya tidak mau melepas, mereka terbelenggu dengan ego, terbelenggu dengan fanatisme, terbelenggu dengan tradisi nenek moyang. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak mampu memperbaiki diri mereka sendiri. Kemudian Allah hadirkan kalimat hatta ta'tiyahumul bayyinah. Allah menghadirkan solusi eksternal karena secara internal nggak bisa, maka Allah hadirkan solusi eksternal. Ya, yaitu apa? Namanya sebuah gunting langit kita sebut kemarin tuh ya, yang disebut namanya al-bayyinah, yaitu bukti nyata. Al-bayyinah. Tapi belum disebutkan apa itu yang dimaksud dengan bayyinah. Baru nanti masuk ayat kedua dan ketiga. Intisarinya di ayat pertama, yaitu manusia tidak bisa selamat hanya dengan akalnya. Mereka butuh gunting langit, butuh bayyinah, butuh namanya wahyu. Poin utama dari ayat yang pertama. Kemudian di ayat yang kedua, ya, Allah membahas tentang apa yang dimaksud dengan bayyinah. Dalam hal ini ya berarti tafsir Quran bil Quran. Allah menafsirkan ayat satu dengan hadirnya ayat kedua. Apa itu bayyinah? Maka jawabannya di ayat kedua. Maka muncullah siapakah al-bayyinah itu. Nah, maka kita hadirkan namanya paket lengkap. Ya, solusi yang turun dari eksternal atau turun dari langit itu bentuknya ya dalam wujud Rasul, sebuah figur teladan, role model. Dan beliau ketika Allah turunkan Rasul mempunyai tugas yang disebutkan di ayat kedua namanya apa? Yaitu membacakan Alkitab. Rasulun minallahi yaslu suhufan mutahharah. Membacakan kitab. Ya. Kita bahas Rasulun minallah berarti otoritasnya Rasul ini, utusan ini bukan dari manusia, tapi dari sisi Allah. Bukan tokoh buatan manusia. Tugasnya apa? Yatslu, membacakan, membimbing. Ya, yang kita bahas kemarin, perlu adanya guru dalam mempelajari agama. Nah, kemudian suhufan mutahharah. Standar kesuciannya yang dibacakan itu bukan hanya sekedar referensi yang biasa, bukan literasi biasa, tetapi suhufan mutahharah. Lembar kitab ini suci. Ya, mutahharah. Artinya apa? Mutahharah ini steril. Steril apa? Steril dari campur tangan syaitan, steril dari kebohongan dan keraguan, itu Al-Quran tadi ya. Kemudian steril dari revisi manusia, tidak adanya tahrif atau tidak adanya penyelewengan, tidak adanya perubahan. Tidak sebagaimana kitab-kitab yang diturunkan kepada ahlu kitab yang terdahulu. Baik yang diturunkan kepada Nabi Musa yang terjadi tahrif yaitu distorsi ataupun yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yaitu Injil. Itu ayat kedua ya. Kemudian ayat ketiga yaitu tentang apa? Isi dari suhufan mutahharah itu. Apa isi dari suhufan mutahharah? Ya, maka di sini disebutkan kutubun qayyimah. Ya, fiha kutubun qayyimah. Di dalam lembaran-lembaran yang suci tersebut ada kutubun qayyimah. Nah, kita sebut namanya ensiklopedia kehidupan. Kutub. Kenapa menggunakan jamak? Karena merangkum intisari kebenaran. Dan seluruh kitab-kitab suci dari nabi-nabi sebelumnya. Baik itu suhufimu, sahifahnya Nabi Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Zabur, kemudian Taurat, kemudian Injil. Semua terangkum di dalam Al-Quran. Maka disebut kutub bukan hanya kitab. Kumpulan dari banyak kitab-kitab. Artinya satu kitab mewakili semua kitab yang pernah Allah turunkan. Nah, kalimat qayyimah ini menjadi standar kelurusan. Ya, Al-Quran itu memiliki standar namanya qayyimah. Yang diartikan pertama dalam segi linguistik namanya lurus. Kitab yang lurus, tidak bengkok, ya. Kemudian mampu mengoreksi yang salah. Ya, namanya lurus berarti mampu mengoreksi yang tidak benar. Kemudian yang kedua, qayyimah arti kedua adalah kokoh. Yang mana Al-Quran itu menjadi jangkar prinsip yang stabil. Kemudian yang ketiga menjadi pengurus
qayyimah seperti yang kita bahas kemarin, seperti apa, qayyimul masjid, atau kalau di Indonesia disebut ta'mir masjid ya, yang dia mengatur kehidupan manusia agar tidak terjadi kerusakan. Logikanya bagaimana? Logikanya untuk meluruskan manusia yang bengkok, yang terjadi kegelapan di ayat pertama, maka perlu alat ukur yang harus lurus, kan gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang bengkok, maka cara meluruskannya dengan cara atau alat yang lurus, kan gitu. Kalau tanah kita bengkok, maka harus dicari penggaris supaya lurus, kan gitu. Kalau kita menggunakan sesuatu yang bengkok, ya nggak akan pernah ketemu lurus. Jadi logikanya seperti itu. Ya, Allah hadirkan kutubun qayyimah untuk menjadi gunting eksternal atau solusi eksternal dari kondisi orang-orang kafir dari ahli kitab ataupun orang-orang musyrik di ayat pertama. Gitu ya. Nah, yang perlu kita renungkan sebelum kita masuk pada bagian yang kedua, kita sudah melihat apa yang terjadi bahwa dunia itu butuh obat. Ya, di ayat pertama ya, terjadi kegelapan. Kemudian obatnya sudah datang. Alhamdulillah di hadapan kita ada panutan kita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Al-Quran yang saat ini sedang kita tadaburi. Nah, ketiga, Alat yang dites staging kualitas kualitas obat yang dibutuhkan di ayat pertama itu betul-betul sempurna. Fiha kutubun qayyimah. Jadi gambarannya bagian pertama ayat 1 sampai 3 di surat Al-Bayyinah seperti ini. Nah, secara logika seharusnya semua pasien di ayat pertama yaitu orang-orang kafir, ahli kitab dan musyrikin sembuh. Seharusnya seperti itu ya. Ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan secara internal. Kemudian Allah hadirkan solusi eksternal berupa Rasul dan Al-Quran. Dan Allah menyampaikan kualitasnya betul-betul qayyimah. Kalau sudah manjur obatnya, seharusnya sembuh, sehat. Ya, betul ya? Tapi kenyataannya justru setelah terbukti bayinah, ini sudah muncul kualitas yang bagus dari obat tersebut, ternyata malah terjadi ke perpecahan di antara orang-orang kafir tadi, baik ahlul kitab ataupun musyrikin. Bisa dipahami ya? Jadi akan kita bahas nih, bukannya sembuh, bukannya apa menjadi terang benderang, yang terjadi malah semakin parah para perpecahannya. Kok bisa? Kenapa? Nanti akan kita bahas di bagian yang kedua nanti insya Allah. Intinya, inilah misteri yang akan kita jawab di ayat yang keempat dan lima pada kajian malam ini. Jadi sudah mulai ada gambaran ya. Sudah ada gambaran bagaimana rentetan surah Al-Bayyinah dari ayat 1 sampai 3, dan malam ini insya Allah kita akan masuk dari kenapa terjadinya perpecahan setelah datangnya kualitas obat yang sempurna dan lurus tersebut. Baik, mudah-mudahan mukadimah ini bisa mereview dari apa yang kita pelajari di kajian sebelumnya. Baik, sebagaimana biasa kita akan memaknai perkata dulu ya. Di ayat yang keempat ya, Allah berfirman, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba" ila akhir ayat. Kita akan potong menjadi dua dulu. Kita akan terjemahkan per kata. Pertama, wa ma tafarraqa. Wa ma tafarraqa. Ini sudah nggak asing. Wa artinya wawul ataf. Nanti kita akan detailkan tadaburnya. Ma di sini ma nafi ya. Ma yang meniadakan. Tafarraqa menjadi firqah atau farik. Artinya terpecah atau terpisah. Ya. Alladzina sudah sering kita ulang-ulang, yaitu orang-orang yang utu, mereka yang diberi atau didatangkan. Berkata atayati ya. Ya, atayati utu menjadi pasif, diberi atau didatangkan Alkitab. Ya, Alkitab ya, Alkitab ya. Jadi artinya apa? Alkitab. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang yang mereka diberi atau didatangkan Alkitab. Sudah bisa menerjemahkan ya. Tafarraqa dari kata pisah. Ya, farik atau firqah, pecah-pecahan. Utu dari kata atayati, datang atau diberi Alkitab.
Kemudian illa min ba'di ma ja'atsumul bayyinah. Illa sudah sering kita hadirkan artinya kecuali. Min ba'di ma, min itu dari ba'di ma, berarti ini tambahan ya, artinya setelah, kecuali setelah. Min ba'di ma ja'athum. Ja'a sama dengan atayati datang. Telah datang kepada hum mereka. Ya, idza jaa nasrullah, jaa artinya datang, atayati utu artinya juga datang. Al-bayyinah sudah kita bahas juga di ayat pertama, al-bayyinah bukti yang nyata. Jadi apa? Tidak terpecah belah secara perkata ya. Orang-orang yang telah didatangkan Alkitab kecuali setelah datangnya al-bayyinah. Jadi terjadi perpecahan ketika sudah datang al-bayyinah. Oh kan? Kan aneh kan itu kan? Bukannya bersatu malah terjadi perpecahan. Kita ambil terjemahannya dari Kemenak. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Artinya dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab, ya, orang-orang yang didatangkan Alkitab ya, kepada mereka melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, jadi apa? Logikanya, bukti nyatanya tiba, solusinya tiba, obatnya datang, bukannya sembuh malah terpecah belah. Gitu ya. Kita akan tadabbur ayat ini. Ya, tadabbur ayat ini di bagian kedua dari surah Al-Bayyinah ayat yang keempat. Kalau ini tadi kan baru menerjemahkan ya. Kalau sekarang kita akan lebih tadabbur, lebih mendalam lagi insya Allah. Baik, kita akan potong-potong ke beberapa bagian lagi. Pertama, wa ma tafarraqa. Tadi sudah kita terjemahkan ya, dan tidaklah mereka berpecah belah. Dan ma tafarraqa tidak berpisah atau terpecah-pecah. Nah, kata tafarraqa menggunakan wazan tafa'ala. Ya, dalam kaidah sharaf namanya mutawwa'ah. Yang artinya apa? Menunjukkan makna saling dan intens. Ya, saling dan intens. Jadi kalau ada dua kubu, tafarraqa berarti saling terpecah belah antara satu dengan yang lainnya. Saling dan terjadi secara intens, pecahannya banyak. Ya, dari kata tafarraqa. Kalau dalam bahasa Indonesia sudah sering mungkin firqah. Ya, kelompok, berkelompok-kelompok. Nah, ini bukan sekedar ikhtilaf. Ini bukan hanya sekedar terjadi perpecahan. Dalam hal ini perbedaan pendapat dalam masalah cabang saja, tetapi tafarruq dalam hal ini adalah perpecahan secara fundamental. Ya, perpecahan yang memisahkan satu kelompok dengan kelompok lain secara total. Ya, jadi pecahnya itu betul-betul ya pecah yang sempurna. Ya, dari kata tafarruq. Nah, apa hikmah di dalamnya? Hikmah dari kata wa ma tafarraqa ini kita lihat yang kita sampaikan di pertemuan kemarin sebelum Nabi Muhammad SAW datang, ya kisahnya yang ini juga pernah kita sampaikan ketika kita sedang mengkaji di awal-awal bab Al-Baqarah dulu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ahlul kitab ya, itu mereka bersatu sama-sama menunggu Nabi akhir zaman karena di Taurat ada, di Injil ada tentang datangnya seorang utusan akhir zaman. Mereka bersatu menunggu datangnya Nabi akhir zaman. Kan gitu kan? Makanya orang-orang Yahudi ya, Bani Nadir, Qainuqa dan yang lainnya mereka hijrah ke sekeliling Yathrib atau sekeliling Madinah karena dalam kitab mereka akan datang seorang utusan akhir zaman yang ciri-cirinya tempatnya banyak buah kurma kan gitu. Baik. Nah, ini ada kesepakatan di antara mereka. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Mereka kompak satu visi, bahkan sering menakut-nakuti orang Arab dengan kedatangan Nabi. Ya, jadi ada kelompok orang-orang Yahudi, kelompok orang Nasrani, kelompok orang-orang Arab. Ya, kelompok orang Arab. Nah, ahlu kitab Yahudi dan Nasrani mereka satu visi. Kalau ketemu orang-orang Arab,
Ya, mereka selalu menakut-nakuti. Apa? Tunggu saja ya, nabi kami akan datang. Ini komentar mereka. Ya, siapa komentar orang Yahudi, komentar orang Nasrani. Tunggu saja kalian wahai orang Arab. Nanti kami akan datang dan kami akan habisi kalian. Sudah jumawa. Ya, sudah jumawa nanti akan ada nabi akhir zaman yang akan menurut mereka akan membela mereka. Gitu ya. Nah, tapi kan realitanya ayat ini membongkar fakta. Ternyata kekompakan ahlul kitab, kekompakan Yahudi dan Nasrani itu semu. Persatuan mereka Yahudi Nasrani hancur lebur. Kapan? Justru saat sosok yang ditunggu itu datang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, pertanyaannya sebelum kita lanjut, kita sudah paham kemarin, baik Yahudi, kaum Yahudi ataupun kaum Nasrani, ya ini nama sebuah kaum ya, bukan nama sebuah agama. Kalau sekarang di Indonesia disebut namanya agama, ya itu beda hal. Tapi secara historisnya memang itu adalah kaum, bukan agama. Mereka seakan memiliki kekompakan. Kenapa? Karena punya nenek moyang yang sama, yaitu dari orang-orang Bani Israel. Ya, Bani Israel. Ini ya yang sudah sering kita ulangi. Nah, kita lanjutkan. Alladzi kita lewatin dari kata ata ya'ti menjadi pasif mabniun lil majhul dalam ilmu nahwunya ya. Utu atau diberikan. Artinya diberikan. Allah tidak menyebut mereka pemilik kitab, ya, tapi yang diberi kitab. Jadi tidaklah terpecah belah orang-orang yang diberi kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Gitu ya. Makna dari utu artinya diberi. Nah, ini mengingatkan bahwa kalau kitabnya Yahudi dan Nasrani itu adalah amanah, titipan Allah. Mereka diberikan nih amanah berupa Zabur, orang-orang ya, Nabi Israel juga ya, kalau Nabi Daud ya. Kemudian Taurat Nabi Musa, kemudian Injil Nabi Isa, itu semua dititipkan Allah. Karena itu adalah titipan amanah, seharusnya mereka menjaga amanah itu, bukan mengkhianatinya demi kepentingan ego. Ya, mudah-mudahan masih nyambung nih. Dalam kitab mereka ada sosok ciri-ciri nabi akhir zaman detail. Bahkan disebut apa? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui ciri detail nabi akhir zaman itu betul-betul mengetahui sekali, seakan-akan mengetahui sebagaimana mereka mengetahui anak mereka sendiri. Tapi realitanya ketika yang ditunggu datang malah terjadi apa? Perpecahan. Nah, kita lanjutkan. Kalimat perpecahannya masih nanggung nih ya. Kita lanjutkan. Nah, kita perhatikan sekarang. Di ayat yang pertama, kalau tadi masih ingat, Allah menyebut ahlul kitab dan musyrikin. Ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Gitu ya. Allah menyebut ahlul kitab dan musyrikin di ayat yang pertama. Nah, ada sesuatu yang unik di sini. Namun di ayat 4 ini, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Musyrikinnya tidak disebut. Musyrikinnya dihapus. Yang Allah soroti hanya ahlul kitab saja atau utul kitab ini. Nah, ini dalam bahasa Arab ini enggak tiba-tiba ujuk-ujuk gitu kan. Wah, ini mungkin lupa dan enggak. Ini bukan lupa dan lain. Ini Al-Qur'an, ini adalah kalamul mu'jiz yang mampu melemahkan keindahan bahasa-bahasa lain. Maka tentu ada sesuatu yang tersirat di sini. Kenapa Allah tidak menyebutkan yang terpecah bukan dua golongan dari orang kafir ini. Ternyata hanya utul kitab atau ahli kitab saja. Kenapa dihapus? Jawabannya, karena orang musyrik, masih ingat ya orang musyrik ya? Bedanya ahli kitab dan musyrik, mudah-mudahan masih ingat. Ahlul kitab berarti kaum yang Allah berikan kitab melalui para nabi. Artinya agamanya turun dari langit. Musyrik
adalah kaum yang mereka membuat agama sendiri. Agamanya buatan manusia. Ya, kalau zaman dulu ya ada orang-orang jahiliyah, ada orang Majusi. Kalau yang sekarang di sekitar kita ada Hindu, Buddha, Konghucu, itu kan datangnya bukan dari langit, datangnya dari pemikiran manusia. Nah, dalam ayat keempat ini kenapa tidak disebut musyrik lagi? Karena orang musyrik memang sejak awal sudah bodoh. Tidak punya kitab yang turun dari langit. Dan hidupnya kacau balau. Wajar jika mereka pecah. Wajar kalau mereka memang sudah pecah dari awal. Maka Allah tidak menyebutkan lagi di ayat yang keempat ini. Gitu ya. Tapi ahlul kitab itu orang-orang intelek. Ya, Yahudi Nasrani itu intelek. Mereka punya referensi, punya kitab suci, punya referensi yang akurat. Punya nubuat, ada kabar kenabian yang disebut dalam referensi tersebut. Punya ilmu, kan gitu. Karena apa? Punya referensinya. Nah, jika orang memegang peta, kitab, justru tersesat dan bertengkar di persimpangan jalan, itu adalah skandal intelektual terbesar. Gitu ya. Contohnya kita lagi jalan nih, naik mobil. Kita megang map. Kok malah kita tersesat? Sudah ada map malah tersesat. Itu apa namanya? Adanya sesuatu yang, nah, kita sebut di sini skandal intelektual yang terbesar. Adanya keanehan gitu. Orang sudah bisa membaca peta, kok tersesat? Biasanya yang tersesat itu tidak punya panduan, tidak punya map. Nah, itu orang musyrik. Orang ahlul kitab, dia megang Google Map, megang peta, tapi malah tersesat. Sesuatu yang aneh di sini terjadi. Ini poinnya ya, mudah-mudahan bisa dipahami pelan-pelan ini. Kita lanjutkan. Illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Nah, ini ada kalimat yang bagus lagi nih. Illa, artinya kecuali. Min ba'di, kecuali setelah. Artinya, perpecahan itu ada penegasan waktunya, timingnya, ada waktu yang ditentukan. Perpecahannya bukan sebelumnya, tetapi setelahnya. Setelah apa di sini? Ja'atumul bayyinah. Al-bayyinah di sini merujuk pada Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran sebagaimana yang didefinisikan di ayat kedua ya. Rasulun minallahi yaslu suhufan mutahharah. Jadi perpecahan itu terjadi pas ketika setelah datang kepada mereka sosok yang ditunggu, Rasul yang membawa Al-Quran. Secara logika, al-bayyinah atau bukti nyata seharusnya menyelesaikan sengketa. Kan gitu. Ada solusi seharusnya memberikan, ada obat gitu. Seharusnya menyembuhkan luka, menyembuhkan penyakit. Ya. Seperti apa? Lah ini ya, seperti wasit kan. Wah, ini main bola. Kemudian ada pelanggaran atau tidak, offset tidak. Nah, wasit itu kan datang membawa VAR, gitu, rekaman video. Kalau sudah ada VAR, yang nonton bola ini ya, perdebatannya seharusnya selesai. Seharusnya logikanya selesai. Kan gitu. Tapi di sini malah terbalik. Buktinya datang, sengketanya, perpecahannya justru semakin membara. Ya, bukti nyatanya datang, solusinya datang, obatnya datang, malah terjadi perpecahan. Ini kan aneh. Ya, Ustadz, maaf, sebelum jauh, pengen nanya dulu. ya, Perpecahan itu di sini maksudnya ada yang pro dan kontra dengan adanya kemunculan Nabi atau gimana, Ustadz? baik, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah. Perpecahan di sini apa? Ini kembali kepada ayat 1, 2, 3 tadi ya, yang kemarin ya. Jadi ayat 1 kan menjelaskan tentang kegelapan mereka fanatik buta dengan keyakinannya. Kan gitu kan? Kemudian mereka terjadi apa? Ya, kita contohkan saja. Dalam Al-Qur'an disebutkan qalatil waqatil yahud Uzair bin Allah. Ya. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Orang-orang jahiliyah malaikat itu adalah anak perempuannya Allah.
muncul Al-Quran yang seharusnya memberikan solusi supaya tidak terjadi perpecahan, perbedaan keyakinan ini dengan datangnya Rasul yang memberikan apa bayinah tadi. Nah, seharusnya mereka itu bersatu dalam satu kalimat yang sama dengan datangnya Rasul karena mereka menunggu datangnya Rasul, menunggu sosok yang ditunggu dalam kitab-kitab mereka. Seharusnya bersatu. Jadi perpecahan di sini adalah perpecahan dalam keyakinan, ya, perpecahan dalam ke keimanan pada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya keyakinan keyakinan yang salah. Di sini poinnya. Gitu. Bisa dipahami ya? Kan tadi kan di awal Makasih. disebutkan ya, mereka menunggu sosok yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka kan gitu kan. Nanti kalau sosoknya datang, kami akan memerangi orang Arab kan gitu. Lah bukannya ketika sudah datang, bukannya bersatu, malah makin berpecah. Nah, ini mungkin kalau yang tidak ikut dulu di Al-Baqarah mungkin agak bingung ya. Apa yang menyebabkan orang-orang Yahudi dan Nasrani ini tidak menerima sosok yang ditunggu ini kan gitu. Sebenarnya kemarin di pertemuan kemarin sudah kita bahas, di antara penyebabnya ada dua kan gitu. Pertama, yaitu hilangnya kedudukan duniawi. Ya, hilangnya kedudukan duniawi. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka sosok yang seharusnya dia menjadi pimpinan Madinah malah tidak jadi. Ini contoh saja. Ya, mereka tidak mau kehilangan duniawi. Kedua, nah yang paling utama di sini, sosok yang ditunggu ternyata bukan dari Bani Israel. Ya, ternyata dari Bani Ismail. Ya, gara-gara inilah mereka menyebabkan apa? Menyebabkan mereka tidak mau beriman pada Nabi Muhammad SAW. Sehingga terjadi perpecahan dalam hal keyakinan. Kalau mau dilanjut lagi, anggaplah kalau seandainya sosok itu betul-betul datangnya bukan dari Bani Ismail, anggap saja dari Bani Israel, apakah mereka mau beriman? Maka para ulama mengatakan sepertinya juga tidak mau beriman. Jadi hanya mengada-ngada saja. Realitanya, Nabi Isa yang datang dari kelompok Bani Israel pun ya juga dibunuh oleh mereka orang-orang Yahudi. Kemudian nabi-nabi sebelumnya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu kan semua dari kalangan Bani Israel, tetapi tetap saja malah dibunuh juga. Pada intinya, ya itulah ya eh, karakter watak mereka seperti itu. Baik, mohon izin kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ya. Ilmu yang mereka miliki, ya, justru menyelukkan mata orang yang apa? Yang terlalu terang ya, ilmu yang mereka miliki, ya. Mereka menolak bukan karena tidak tahu, tapi karena apa? Tidak mau. Nah, ya, kita bahas tadi. Karena apa? Karena Nabi terakhir bukan dari golongan Bani Israel. Tadi kita bahas ya. Muncul di sini. Karena apa? Mereka menolak karena Nabi akhir zamannya bukan dari golongan Bani Israel. Baik, kita ambil pernyataan dari Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Quran Al-Azim. Mereka ahlu kitab, ya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak berpecah belah mengenai sifat Nabi Muhammad. Mereka sepakat, ya, mereka sepakat sifatnya ABC, detailnya sama persis ada dalam diri Nabi Muhammad. Mereka sepakat menunggu, oke ya. Namun ketika beliau benar-benar diutus, barulah mereka berpecah belah. Sebagian kecil beriman dan sebagian besar kafir karena kedengkian dan kesombongan. Baik, ini dalam pendapat beliau. Kita nukilkan yang lain. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib ya. Seharusnya kedatangan Al-Bayyinah yaitu Nabi dan Al-Quran tadi menghilangkan perselisihan. Namun di sini ia malah menjadi penyebab perpecahan. Ini menunjukkan betapa buruknya jiwa mereka. Yang salah bukan yang datang, tetapi memang diri pribadi. Ya, karena mereka menjadikan obat sebagai racun. Baik, ini Imam Ar-Razi ya. Fakhruddin Ar-Razi ya, Pak.
Kemudian dalam tafsir Al-Manar, Syekh Muhammad Abdul mengatakan perpecahan ini bukan karena sambarnya dalilnya jelas, melainkan karena perebutan kekuasaan. Nah, ini kita bahas ya, artinya apa? Sebab kedua, ya, dan hawa nafsu duniawi yang bersembunyi di balik jubah agama. Jadi ada dua sebabnya tadi. Bahkan tiga mungkin ya. Pertama tadi karena bukan dari Bani Israel, kedua karena duniawi, ketiga karena kesombongan. Baik. Ini kajian dari ayat yang pertama. Kita ambil poinnya sekarang. Pelajaran utama dari ayat yang keempat ini apa? Dari yang kita terangkan tadi. Kita rangkumkan pertama. Bahaya senioritas tanpa keikhlasan. Senior ya. Menjadi ahli kitab Yahudi dan Nasrani ya, senior ya dalam ilmu dan dalam apa? Dalam ilmu dan juga dalam eh, nenek moyang ya. Itu adalah ujian berat. Jadi kalau kita merasa senior dari segi ilmu lebih berilmu atau dari usia mungkin juga lebih senior, itu adalah ujian berat. Ilmu yang banyak tidak menjamin hidayah jika hati dipenuhi ego. Meskipun profesor, ya gitu kan, mohon maaf ini ya, dia memiliki keahlian, ya, tapi tidak menjamin kalau hatinya penuh ego. Seringkali orang yang paling tahu dalil, masya Allah, justru yang paling pandai memelintir dalil untuk perpecahan. Contoh lainnya, orang yang pinter seringnya yang seringnya apa? Yang melakukan penipuan, yang melakukan korupsi dan lain kan orang pinter semua itu. Nggak mungkin orang yang nggak kuliah gitu kan, orang-orang yang nggak sekolah gitu bisa korupsi triliunan ini. Ya, ini realitanya seperti itu. Bahaya senioritas tanpa keikhlasan. Pelajaran kedua, kebenaran itu ujian seleksi. Ya, kebenaran itu adalah ujian seleksi. Datangnya kebenaran yang jelas, bukti nyata al-bayyinah berfungsi sebagai penyaring ini, penaring sih, filter atau penyaring. Mohon maaf salah nulis. Ia memisahkan siapa yang mencintai kebenaran menjadi mukmin sejati dan siapa yang mencintai kelompoknya sendiri. Jadi kalau sudah ada bukti yang jelas, kok tetap nggak mau mengakui kebenaran, maka akan muncul di situ dua kelompok. Kelompok yang betul-betul menjadi mukmin yang sejati, yang dia mencintai kebenaran, atau kelompok yang dia hanya ingin mementingkan diri sendiri ataupun kelompoknya. Ini realita ya. Kemudian yang ketiga, adanya paradoks ilmu. Ayat keempat ini adanya paradoks ilmu. Artinya apa? Ayat ini mengajarkan bahwa persatuan tidak bisa dibangun hanya dengan kecerdasan. Ya, orang pintar semua ngumpul gitu kan. Ternyata tidak begitu juga. Persatuan butuh ketulusan. Tanpa ketulusan, seperti tadi Yahudi Nasrani, ya, semakin pintar seseorang, semakin canggih cara dia membuat perpecahan. Ini pelajaran yang bisa mungkin secara global bisa kita ambil dari apa yang kita terangkan tadi. Kita ambil sekarang relevansinya, realita yang mungkin bisa kita rasakan untuk kondisi kita saat ini. Mana nih? Pertama, fenomena perpecahan umat Islam. Ya, kita ini termasuk ahlul kitab. Tapi makna ahlul kitab ini apa? Orang yang dia memiliki kitab gitu kan. Kalau kita berarti Al-Quran kan gitu. Kalau mereka berarti ya orang Yahudi dengan Tauratnya, Nasrani dengan Injilnya. Kita ada ahlul kitab masa kini karena memegang Al-Quran. Al-Quran yang kita pelajari hari ini, berarti kita mudah-mudahan menjadi ahli kitab atau ahli Al-Quran kan gitu ya. Kalau ahli kitab mungkin kiasannya ya, mungkin diksinya agak ke arah orang Yahudi Nasrani ya. Ahli Al-Quran gitu ya. Kita ini ada ahli Al-Quran. Ya. Amin, insya Allah kita semua ya. Karena baca Al-Quran gitu. Kenapa umat Islam berpecah belah? Padahal kitabnya satu dan jelas. Ya. Dalam segala hal terjadi perpecahan. Jawabannya sama. Karena ego kelompok. Fanatism ormas.
dan kepentingan politik. Bukan karena Al-Qur'annya yang membingungkan. Nih, jadi kita membahas ngomongin orang terdahulu, ngomongin ahlu kitab waktu itu turunnya ayat ini, tapi bisa kita tarik hari ini, kita pun yang mengaku ahlul Quran, sesama orang yang membaca Al-Quran, sesama orang yang tadabbur Al-Quran, tidak pernah akur. Hanya gara-gara kunut, hanya gara-gara mungkin hal-hal lainnya. Yang mungkin kemarin kita bahas ya, tentang bagaimana ada kelompok ABC dan lainnya. Itu yang terjadi. Kenapa? Ego kelompok. Adanya fanatisme, ya, eksklusivitas. Pokoknya yang kalau nggak ini salah, kalau nggak kelompokku salah. Yang terjadi bukan karena Al-Quran yang membingungkan, tetapi ya diri kelompok masing-masing membingungkan. Ini fenomena yang terjadi. Kedua, kita ambil relevansinya. Konflik pasca aturan, baik di lembaga ataupun organisasi, ya masing-masing kita lihat ya, di tempat kerja kita lah. Seringkali di pesantren, mohon maaf ya, karena kita anak pribadi ya ngurusin pesantren ya, ataupun kantor, yang mungkin umahat, ibu-ibu, bapak-bapak yang kerja di kantor, konflik terjadi justru setelah adanya SOP, adanya aturan yang ditegakkan dengan jelas. Ja'at humul bayyinah, telah datang kepada mereka bukti nyata, SOP. Mengapa? Karena, nah ini ada oknum yang zona nyamannya terganggu oleh aturan yang baru. Ya, ini ya, dinamika politik kita lah. Ada orang yang dia punya prestasi, diangkat sebagai apa gitu kan. Kemudian ingin mengubah aturan yang jelas. Ada oknum yang merasa terganggu. Kan gitu. Itulah gambaran apa yang terjadi dulu seperti itu. Jadi kita nggak usah ngomongin jauh, tapi bisa kita tarik kondisi kita hari ini. Dari ayat 4 ini realitas kita semua ini. Ya. Kita kadang menyalahkan, ternyata umat ahlu kitab ini seperti ini. Ternyata ini juga terjadi penyakit ini ada dalam diri kita, dalam dalam kelompok kita. Ya. Baik, mudah-mudahan ini satu ayat ini sudah mulai ada gambaran ya bagaimana ayat 4 ini bisa kita jadikan bahan untuk introspeksi dalam diri kita masing-masing. Baik, kalau sudah oke, kita lanjutkan ayat yang terakhir, ayat yang ke-5. Mungkin ada pertanyaan, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nggak masalah ya. Baik, kalau tidak ada, mohon izin kita lanjutkan ayat yang ke-5 sekarang. Ayat ke-5, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Agak panjang ya. "Hunafa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Oke, kita bahas sekarang. Waktunya masih panjang, apa ya? Semangat insyaallah. Kita akan terjemahkan sebagaimana biasa, yaitu perkata dulu supaya makna secara perkata bisa kita apa menjadi kunci untuk memahami tadabbur selanjutnya. Wa ma, tadi sudah kita bahas wa dan ma tidak. Ya, tadi udah ya wa ma tadi ya. Ayat keempat tadi. Umiru sama ini juga menjadi pasif atau majhul ya. Diperintahkan. Siapa? Wawu alif menunjukkan mereka. Dan tidaklah mereka diperintahkan. Mereka siapa? Lagi-lagi kita ngomongin ayat 1 adalah orang-orang kafir. Baik dari kalangan ahlu kitab ataupun orang musyrikin. Illa kecuali liya'budullah. Li untuk mereka wawu alif ya mereka ya'budu ibadah Allah, yaitu menyembah Allah atau beribadah pada Allah. Wa ma umiru dan tidaklah umiru mereka wawu alif diperintahkan amar ya, amar ma'ruf ya, amar artinya perintah. Kecuali illa liya'budu untuk mereka menyembah Allah atau beribadah pada Allah. Iya, secara terjemah berkata. Lanjutkan, mukhlishina lahuddin hunafa. Mukhlis, Pak Mukhlis, kalau ada, artinya orang-orang yang ikhlas, artinya murni,
Ya, jangan sama ini. Mohon maaf. Surat Al-Ikhlas artinya bukan surat rela ya. Saya relakan, saya ikhlaskan bukan, itu bahasa Indonesia. Ikhlas artinya adalah murni. Ya, maka surat Al-Ikhlas adalah surat yang memurnikan Allah, ya, mensucikan Allah. Mukhlisin orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang sempurna, orang-orang yang hanya ditujukan kepada Allah gitu ya. Lahu baginya, ad-din agama, hunafa hanif artinya lurus. Ya, baik, sudah bisa ya. Terakhir kita lanjutkan. Wa yuqimus sholata wa yutuz zakata. Baik. Wa yuqimu artinya koma yakumu iqamat ya, dan wawu alif mereka yuqimu mendirikan as-shalah sudah tahu. Wa yu'tu dari ata ya'ti tadi sudah, uti atau utu sama ya. Utu apa? Menunaikan, memberi, mendatangkan az-zakah sama. Az-zakah sudah kita ketahui. Kemudian wadzalika dinul qayyimah, wadzalika dan demikian atau dan itu, zalikal kitabul la raiba fih, zalika artinya itu, dan itu din tadi sudah agama al-qayyimah, apa tadi qayyimah yang lurus. Ya, baik. Kita lihat terjemahannya kalau tadi bingung berkata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, ini kalau terjemahkan ada tambahan padahal ya, padahal tidak ada tadi ya. Wama dan tidak mereka. Oke lah namanya terjemah supaya kita paham konteksnya kita baca. Padahal mereka tidak disuruh, umiru diperintahkan ya. Illa kecuali liya'budullah supaya menyembah Allah. Mukhlisin memurnikan ketaatan. Kalimat taat nggak ada di sini. Namanya juga terjemahan itu. Kepadanya lahu ad-din dalam menjalankan agama. Hunafa yang lurus. Dan yuqimu as-shalah supaya mereka mendirikan as-shalah. Wa yu'tu az-zakah dan menunaikan zakat. Dan zalika demikian atau itu dinul qayyimah agama yang qayyim yang lurus. Qayyim istiqomah. Iqomah tegak lurus. Qomat artinya sudah tegak berdiri lurus ya, atau istiqomah lurus. Qayyimah sama. Tapi ya, secara terjemah, Anda rasa ini gampang. Sekarang kita tadabbur per katanya. Yaitu di bagian kedua, masih di bagian kedua. Di ayat yang kelima dari surah Al-Bayyinah. Kita ambil beberapa penggalannya. Wama umiru. Kita ambil umiru dulu. Umiru, kata umiru menggunakan bentuk pasif ya. Tadi apa? Fi'il majhul. Ya, fi'il majhul atau pasif. Artinya apa? Perintah ini bukan dari Nabi, tapi mandat dari Allah. Kenapa? Allah yang memerintahkan. Bukan Nabi saja, tapi mandatnya langsung dari langit, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada susunan yang bagus nih. Wa ma umiru illa liya'budullah. Kalimatnya bagus nih. Gabungan ma ada nafyu atau peniadaan, nafi atau peniadaan, sudah peniadaan tidak diperintahkan kecuali. Nah, tidak diperintahkan kecuali. Kalimatnya bagus. Ini menghasilkan makna dalam gramatikal bahasa Arab namanya al-hasr atau qasr. Pembatasan eksklusif. Artinya apa? Tidak diperintahkan kecuali. Berarti ya udah, perintahnya cuma satu. Nggak ada perintah lain. Ya. Contohnya, kamu tidak diperintahkan kecuali satu. Ya. Kamu tidak boleh makan kecuali. Nah, berarti kan ya kecuali inilah yang dibolehkan. Maka disebut al-hasr atau pembatasan. Ya. Ya, ini ada istilah dalam gramatikalnya bagus. Artinya apa? Artinya dari ribuan syariat yang turun, cara sholat, puasa, korban dan lain-lain, inti sari perintah Allah kepada semua nabi dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh dan lainnya sampai kepada keturunan Nabi siapa? Nabi Ishak, ya.
Dari Nabi Ishak kemudian kepada Nabi Israel. Siapa Nabi Israel? Nabi Yakub. Kemudian anaknya apa? Nabi Yusuf dan juga 12 saudaranya. Kemudian turun lagi Nabi Musa, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Zakaria, Nabi Yahya, sampai Nabi Isa yang terakhir dari Bani Israel, sampai Nabi terakhir akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Semua sama, intinya sama, ibadahnya, perintahnya sama, tidak ada perintah lain kecuali hanya satu, yaitu liya'budullah, hanya untuk beribadah pada Allah, tauhid. Ya. Jadi Ustadz, mau konsisten tanya dari, dong. ya Bu. Ustadz mau tanya dong, bentar. Sebelum ini, Ustadz kalau ma itu sebelum mudorik itu pasti anafi ya Ustadz ya? Pasti nafi ya? Ya, seringnya seperti itu. Nih ya, tapi tergantung konteksnya, tapi umumnya ma di sini yang kita pahami dalam hal ini dia meniadakan fi'il amr ini, fi'il mudhari ini. Afwan, kok fi'il madhi, fi'il madhi. Ya, Oh, fi'il madhi. Kata oh gitu. apa? Past tense ya. Jadi tergantung konteksnya. Nanti ada ma istifham, ada ma ziyadah, ada ma yang lainnya. Gitu. Tapi Hmm. memang umumnya kalau ma di sini itu sebelum fi'il madhi, bukan mudhari, fi'il madhi, maka umumnya itu menafikan, ya, meniadakan. Sebelum Mahdi ya, berarti bukan sebelum mudorik ya? Iya, madhi. Ya Ustadz, makasih. Baik. Kecuali dalam bahasa bahasa amiyah ya, bahasa pasaran sekarang. Ma ya'mal itu. Ma ya'mal itu ma-nya ternyata diadakan, dinafikan juga. Ma ya'mal. Dia menggunakan satu lain mudhari. Tapi itu hal lain ya. Ini lebih fokus kepada nahwu nanti ya. Saya syukuran pertanyaannya. Nah, kita ulangi di ayat 4 kemarin ya. Tadi ya. Di ayat 4 kita melihat ahli kitab bertengkar, berdebat dan memecah belah agama menjadi sekte-sekte yang rumit. Mereka menambah-nambah aturan yang menyusahkan diri sendiri ya. Jadi mereka itu ya karena tidak mau beriman kepada nabi akhir zaman, akhirnya mereka berpecah-pecah bersekte-sekte. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ayat kelima ini yang kita bahas ini, Allah memotong semua kerumitan itu. Seolah Allah berkata, wahai manusia, kenapa kalian bikin agama jadi ribet kan itu? Agamanya ribet. Ya, makanya kan setelah apa? Ya ada berbagai macam pecah-pecahan lah gitu kan setelah datangnya Nabi itu kan banyak. Iya. Maka seakan-akan Allah mengatakan, wahai manusia, kenapa kalian bikin agama jadi ribet? Gitu kan. Aku tidak memerintahkan perdebatan teologi yang jelimet. Perintahku simpel. Sembah aku dalam ayat ini ya, ayat kelima ini ya, dengan cara ikhlas, ya. Ikhlas apa tadi? Sempurna, murni, tidak ada kesyirikan. Kemudian caranya bagaimana? Dirikan sholat, bayar zakat, itu saja selesai. Enggak harus dengan A, B, C dan lainnya, ritual-ritual lainnya yang sampai saat ini kita ketahui. Ya, simple. Jadi perintahnya dari zaman Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman sama. Nabi Adam disuruh nyembah, harus ikhlas, sholat, zakat. Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim nyembah Allah, sholat, zakat, sama. Maryam nyembah Allah, ikhlas, sholat, zakat. Nabi Isa dalam silakan dibuka ya di surat Maryam ya. Nyembah Allah. Kalau ini Abdullah itu sampai selanjutnya ikhlas, sholat, zakat sama. Iya. Enggak dengan tambah-tambahan ritual-ritual lainnya. Gitu. Jadi di ayat ini memberikan kemudahan, nggak bikin ribet. Gitu ya. Nah ini adalah kritik terhadap kaum yang hobi memperumit agama. Tasyadud, agamanya harus gini lainnya. Udah simpel agama. Dalam hadis disebutkan ad-dinu yusrun. Nabi mengatakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ya, agama itu mudah. Ya, dalam sholat udah, nggak usah bingung, angkat tangan harus seperti ini dan lainnya. Ya memang seperti ini. Tapi kalau wah nanti kalau nggak di atas dada nanti apa batal. Akhirnya meribet kan gitu. Wah tadi sholatnya terlalu tinggi angkat tangannya. Udah ya udah. Hati ini memang ada
dalilnya hadwa mangkibai hadwa udunai gitu. Terus kalau nggak pas betul, ya udah biasa aja kan itu. Kemudian nanti ketika sujud tangannya berdiri dari sujud nanti harus mengepal kan gitu kan. Harus gini dan lainnya. Masya Allah. Ya itu panjang itu bahasanya. Tapi kan realitanya kondisi ini tidak terjadi di agama lain juga saja. Tapi terjadi di diri kita juga. Terjadi perdebatan yang sengit dari hal-hal yang sampai melupakan esensinya. Iya, gitu ya. Nggak perlu agama jadi ribet kan itu. Jelimet kan itu. Dibikin simpel saja. Gitu kan. Makna mukhlisin berawal dari kata khalasa, artinya murni atau bersih. Seperti apa? Susu murni yang tidak tercampur darah atau kotoran. Ya. Nah, mukhlisin berarti membersihkan agama dari segala polusi, dari syirik, riya, bid'ah dan lainnya. Ya, kepentingan politik duniawi ataupun politik dan lainnya. Ini apa? Ini mukhlis, artinya hanya untuk Allah, tidak untuk yang lainnya. Lagi-lagi seakan Allah mengatakan, hai ahlul kitab, seakan-akan ya, mukhlisin ini, kalian bertengkar karena kalian tidak ikhlas. Ya, kalian beragama bukan untuk Allah, tapi untuk membela golongan kalian. Kembali kalian ke perintah asli, itu murnikan ketaatan hanya untukku, niscaya perpecahan itu hilang. Ya. Tapi ya itu, karena keegoan kemudian terlalu tasyadud, ya akhirnya ya sulit untuk menerima itu. Baik, kita lanjutkan, kita percepat karena waktunya sudah agak malam. Hunafa, Hunafa dari kata Hanif, ya. Kalau ada nama orang nama Hanif artinya ya Hanif ya, jamak dari Hanif. Secara bahasa artinya berjalan agak miring atau condong. Itu dalam segi bahasa ya. Tapi maksudnya adalah condong menjauh dari kesesatan. Lebih condong jauh dari kesesatan. Jadi kalau ada orang yang berjalan ke arah kesyirikan, maka orang Hanif dia sengaja miring ke arah yang benar, ke arah yang tauhid. Nah, artinya ya kita terjemahkan menjadi apa lurus gitu. Artinya tidak menuju kesyirikan, tapi menuju kepada kebenaran, menuju condong kepada tauhidan. Ini namanya Hanif. Ya. Lanjutkan. Hanif. Apa itu Hanif? Adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ini menyindir orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengklaim pengikutnya bapak para nabi. Ya, tapi mereka sendiri tidak Hanif. Ya, jadi ajaran Nabi Ibrahim itu Hanif. Ya, disebut dalam Al-Quran Hanif. Artinya condong kepada ketauhidan. Ya, tidak kepada kesyirikan. Tapi orang-orang Yahudi sendiri malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu realitanya seperti itu. Kemudian yuqimus shalah wa yuqimus shalah. Kalimat yuqimu ya, nah ini bagus nih. Yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Mendirikan salat dan membayar zakat. Ini mendirikan sholat kalau kita lagi menjalankan sholat itu berarti kita sedang hablum minallah, membangun hubungan secara vertikal kepada Allah. Ya, yuqimu as-shalah. Ya. Setelah kapan tuh? Setelah kapan kita sholat? Sholatnya nanti kalau hatinya sudah mukhlis. Kan tadi didahului mukhlis dulu kan? Menyembah, membersihkan hati dengan ikhlas, baru mendirikan sholat. Ya, jadi orang yang mengaku hatinya lurus perlu adanya bukti yaitu as-shalah. Apa itu shalah? Dari kata sil, silaturahim itu sama dengan sholah. Ya, dalam segi bahasa ya, sholah dengan silaturahim, wasolah itu sama. Apa silaturahim? Silaturahim apa? Sil ar-rahim mempererat tali kan, tali rahim. Nah, as-shalah itu juga sama, mempererat hubungan. Kalau sholat ya berarti hubungan kita dengan Allah.
Maka ketika kita menjalankan sholat, kita sedang memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut hubungan vertikal atau hablum minallah. Nah, baik, maka disebut ikhlas saja tidak cukup tanpa amal. Kalau ada orang mengaku aku itu untuk Allah gitu kan, tapi nggak ada buktinya, tak ada amalnya, ya sia-sia. Nah, itu dari kata as-shalah. Nah, uniknya dari segi linguistik ini menggunakan yuqimu. Ya. Kenapa kalimat mendirikan sholat itu dengan kalimat yuqimu dalam segi bahasa ya, dari segi linguistiknya yang dipakai adalah yuqimu, aqama yuqimu. Bukan yaf'alu, fa'ala yaf'alu, padahal sama-sama mengerjakan. Ya, fa'ala yaf'alu fa'alan ya, fi'il ya. Fi'il apa ya? Pekerjaan. Tapi Allah untuk urusan sholat Allah menggunakan yuqimu. Artinya sholat harus tegak dengan syarat rukun dan kekhusyuan yang sempurna. Bukan hanya berdiri saja, tetapi betul-betul sempurna rukun, syarat, dan kekhusyuannya dalam menjalankan sholat. Baik. Ini dalam bab sholat mungkin agak panjang, kita lewat saja. Kita lanjutkan. Yu'tu az-zakah. Nah, kalau sholat itu hubungan kita dengan Allah, kalau urusan zakat, nah kita kan nggak mungkin bayar zakat kepada Allah. Membagikan zakat kepada Allah, tidak kan? Zakat ada asnafnya, ada 8 asnaf itu. Berarti hubungan sosial, hubungan manusia. Hablum minan nas. Nah, agama yang lurus, apa itu? Yang tidak egois. Bukan hanya urusan dia soleh saja, tetapi juga harus berdampak sosial. Jadi kalau sekarang itu ada mengatakan ahli sholat tapi nggak pernah ingat saudara, ahli sholat tapi nggak pernah membantu orang lain, maka ini egois. Dia nggak sempurna. Ya. Kita lanjutkan. Az-zakah. Kenapa harus membayar zakat? Karena bukti bahwa cinta dunia tidak menguasai hati. Karena dunia ini hanya titipan. Orang yang mukhlis, ikhlas, pasti dia tidak pelit. Jadi kalau hari ini kita kok mau sedekah, mau zakat, kok pelit, masih hitung-hitungan, mungkin kita belum ikhlas. Jika pelit, berarti cintanya pada harta menyaingi cintanya pada Allah. Berarti cinta Allah nggak murni, nggak mukhlis. Gitu ya. Karena apa? Az-zakah dari kata zakka yuzakki. Artinya suci. Artinya tumbuh. Artinya eh, bertambah. Ya, ada 3. Az-zakah itu suci, dari kata tazkiyah. Kemudian numu, artinya bertumbuh, walintima dan apa bertambah ya, berkembang terus. Artinya orang yang berzakat dia mensucikan dirinya supaya tidak pelit, tidak terlalu cinta dunia. Bersamaan itu hakikatnya dia sedang menumbuhkan hartanya. Ya, termasuk sedekah ya, sedekah secara umum. Nah, dalam Al-Qur'an kalimat urusan vertikal horizontal ini terdapat banyak sekali contoh-contoh lainnya. Yang mana menekankan urgensi antara kedua amal tersebut, antara urusan hubungan dia pada Allah dengan manusia. Artinya kalau dia lepas salah satunya, maka dia belum disebut muslim sejati. Muslim sejati kalau dia urus hubungan pada Allah baik, pada sesama manusia juga baik. Hari ini kita kalau sholatnya sudah baik, tapi sesama kawan tidak baik, maka itu belum muslim sejati. Atau sebaliknya, dia royal pada manusia, tapi tidak menjalankan sholat, lupa ngaji, juga belum muslim sejati. Gitu ya. Kita lanjutkan. Wadzalika dinul qayyimah. Ada koneksi nih, ada hubungan ayat 3 ya, kutubung qayyimah. Nah, di sini dinul qayyimah. Ini kita sedikit masuk pada linguistik ya. Allah menyebutkan
Fiha kutubun qayyimah, ayat ketiga. Sekarang di akhir ayat kelima, dinul qayyimah. Ada kalimat qayyimah disebut dua kali, tapi idhofahnya beda. Yang disandarkan beda. Kalau tadi kitab, kalau sekarang agama. Gitu ya. Ada kesimpulan hukum di sini. Pertama, apa itu dinul qayyimah? Dinul qayyimah, agama yang lurus. Jawabannya, coba kita lihat agak diri kita ya. Agama kita sudah qayyimah belum? Yang didasari dengan keikhlasan hanya untuk Allah. Dan perlu bukti, yaitu berupa ibadah. Baik ibadah untuk menyambung hubungan kita kepada Allah, memperbaiki hubungan kita pada Allah, atau ibadah untuk memperbaiki hubungan kita sama manusia. Kalau kita sudah jalankan tiga ini, maka alhamdulillah dinul qayyimah. Muter-muter di mana kita? Di pertama, dua, atau tiga? Ini. Lanjutkan. Ini adalah definisi Islam yang universal. Syariat nabi-nabi terdahulu mungkin beda cara sholatnya, ya, cara sholatnya beda. Tapi intinya sama. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya, syariatnya mungkin tata caranya mungkin beda, tetapi intinya sama, yaitu adanya perintah untuk beribadah pada Allah dengan cara ikhlas, adanya perintah untuk sholat, adanya bayar zakat. Dan itu disebutkan di Al-Quran banyak sekali. Ya, disebutkan banyak sekali. Ya, tadi kita sebutkan tadi Nabi Isa. Memang diperintahkan ada di dalam surat Maryam. Nabi Siti Maryam ada juga. Dan nabi-nabi yang lainnya. Ya, untuk ibadah pada Allah, sholat, dan zakat. Dan itulah dinul qayyimah yang Allah turunkan secara berkesinambungan, secara paten dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Tidak gonta-ganti. Namanya dinul qayyimah, agama yang lurus. Paketannya jelas. Sekarang makna al-qayyimah, ya. Agama yang apa itu? Agama dinul qayyimah. Nah, agama yang mengurusi atau memperbaiki keadaan hamba. Jika kita ya mengikuti formula ini, ya, tauhid, ibadah, baik vertikal horizontal, maka hidup kita akan beres. Ya. Kalau kita qayyimah, agama kita qayyimah, apa itu qayyimah tadi? Tegak, lurus, istiqomah. Maka urusan dunia pun juga akan qayyimah. Kalau urusan dunia kita miring-miring, bisa jadi agama kita berada yang miring-miring juga. Di antara tiga ini. Ya gitu ya. Keyakinan kita, ketauhidan kita kurang ikhlas. Hubungan kita pada Allah atau hubungan sama manusia. Nah ini poin dari ayat yang kelima. Lanjutannya. Kita ambil pendapat dari Imam Qurtubi ya. Yang dimaksud dinul qayyimah adalah agama yang lurus dan tidak bengkok, yaitu agama Islam. Atau bisa juga bermakna agama dari kitab-kitab yang lurus. Merujuk pada dinul qayyimah ya, atau kutubung qayyimah. Maaf, kutubung qayyimah. Kemudian Syekh Al-Zuhaili dalam Tafsir Munir belum mengatakan ayat ini, ayat kelima ini adalah bantahan bagi mereka yang terpecah belah. Allah menjelaskan bahwa perintah Allah dalam Taurat ataupun perintah Allah dalam Injil yang asli itu sama dengan Al-Quran. Adanya keikhlasan, ikhlas masih ingat ya, hanya ditujukan pada Allah, murni, itu ikhlas. Dan tauhid, Allah beribadah pada satu wahid, wahid ya, tauhid dari kata wahid, hanya esa saja, bukan tiga, bukan trinitas, salihun salatan. Nah, perpecahan terjadi karena mereka melanggar perintah dasar ini. Ya, dalam kitab mereka ada semua. Ya. Dan kalau tidak percaya nanti kita bisa kita carikan referensi dari para kristolog itu ya. Ada di kitab-kitab mereka itu tentang keikhlasan dan ketauhidan. Baik, kita ambil udah 1,5 jam ya. Nanti ada tanya jawab. Kita ambil
pelajaran utama dari ayat kelima ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Apa itu? Agama itu mudah. Tadi udah kita bahas. Dan sederhana. Jangan mempersulit agama. Poinnya di situ ya. Inti Islam itu sederhana. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Luruskan niat hanya pada Allah. Ngaji ini bukan pamer, tapi untuk Allah. Salat untuk Allah. Gitu ya. Bekerja untuk Allah. Setelah itu, tegakkan salat. Perbaiki hubungan kita kepada Allah. Setelah itu, bantu sesama. Perbaiki hubungan dengan manusia. Selesai udah. Agama itu mudah. Kerumitannya apa? Kerumitannya sering terjadi karena nafsu manusia yang suka berdebat. Ya. Yang kemarin yang ditanyakan kemarin apa itu? Iya, Tentang Ustaz. apa? Nah, yang ditanyain itu Ustaz duduk di Oh antara dua iya, sujud. tambahan waqfu ani itu ya, ataupun tambahan Iya, sayyidin. wah. Ya, sayyiduna juga dalam dalam tahiyat gitu. Udah itu hal-hal yang tidak perlu Sekarang dibahas. pun, iya sekarang pun ada sindiran di medsos, katanya pengikut Imam Syafi'i, masa nggak ngikutin, aduh, aduh, bener-bener ya, lama-lama kok nggak ada yang menegur mereka ya Ustadz ya. Ya, hikmahnya mungkin ketika kita dalam kebingungan, kita diperintah untuk tambah ngaji lagi supaya nanti hati kita tenang kan gitu kan. Tidak perlu memperdebatkan hal-hal yang remeh-remeh kan gitu. Baik, Anda rasa jelas ini ya, agama itu mudah. Jadi kalau kita bingung bagaimana terjadi perdebatan, udah ya perdebatannya ada hal-hal yang cabang bukan usul ya, bukan yang dasar. Kemudian ikhlas adalah kunci persatuan. Di ayat 4 yang tadi kita pelajari, perpecahan terjadi karena apa? Hilangnya keikhlasan, munculnya hasad, ya, dengki karena nabinya bukan datang dari Bani Ismail. Di ayat 5 Allah menegaskan solusinya, mukhlishina lahuddin. Ya, dengan memurnikan ya agama kepada Allah. Jika semua manusia ya ikhlas mencari ridha Allah, bukan ridha kelompok, bukan ridha golongan, ya, bukan ridha madhab dan lain, umat pasti bersatu. Cuman kan musuh Islam nggak mau kayak gitu kan. Musuhnya pengennya ayo rame terus kan gitu. Hal-hal sepele ayo diramekan kan gitu. Dan kita termasuk orang yang ikut andil dalam meramaikan perpecahan atau mencari persamaan. Ya kalau anak pribadi ya pengennya nyari persamaan aja lah. Perpecahan, perbedaan tuh dikit, persamaannya banyak. Gitu kan. Jadi ya kalau sering ibu nanya dari kemarin ya kita ambil tasamuhnya, toleransinya saja lah. Gitu kan. Mau pakai ini silakan, nggak silakan masing-masing punya dalilnya. Selama hal-hal usulnya, hal-hal pokoknya masih sama. Dalam hal sholat, sholat wajib, oke, clear, selesai. Masalah tata cara beda ya silakan saja. Iya. Menurut Ana yang paling enak ayam goreng ya silakan kan menurut Ana gitu kan. Kalau menurut si Fulan ya mungkin jadi paling enak telur. Nah, nanti urusan makanan yang mana yang enak nanti kan berdebat terus gak akan ada temunya, gitu kan. Nanti ada orang yang ketiga baru keluar dari gua makanan paling enak jengkol ya. Menurut dia ya jengkol paling enak silahkan kan gitu. Cuman tidak perlu menyalahkan gitu. Tidak perlu menyalahkan oh kamu tuh jengkol nggak enak kata siapa kan gitu. Jadi ya silakan saja selama itu hal-hal yang cabang. Kemudian pelajaran ketiga adalah keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Tadi udah kita bahas ya, tapi nggak apa kita sebutkan. Orang yang sholat terus tapi pelit dalam hal ini zakat ya, tapi ya hal lain juga ya, hal lain juga diminta tolong kok pelit dan lain. Itu bukan pengikut dinul qayyimah. Sebaliknya orang yang dermawan terus, tapi nggak sholat juga bukan dinul qayyimah. Islam itu paketnya lengkap.
soleh secara ritual, soleh secara sosial. Mudah-mudahan kita semua insya Allah ya dalam segi ubudiyah kepada Allah baik, dalam segi muamalah pada manusia pun juga baik. Alhamdulillah dinul qayyimah, agama yang lurus. Terakhir yaitu tentang relevansinya. Ayat kelima ini kira-kira apa ini yang bersinggungan dengan realita kita saat ini? Oke, pertama obat fenomena hijrah tapi keras. Mohon maaf ini contoh saja nih. Banyak orang yang baru hijrah semangat belajar, tapi malah jadi keras, suka menyalahkan, memecah belah, tafarraqah. Maka ayat ini, ayat 5 ini mengingatkan tujuan hijrah adalah menjadi hanif, lurus, santun, dan mukhlis, tulus. Bukan menjadi hakim bagi orang lain. Kan gitu kan? Ya, kalau dulu Kiai mengatakan tingkatan orang dalam belajar itu ada beberapa. Anak agak lupa tapi beberapa masih ingat. Pertama, ketika baru belajar merasa dan ini anak rasakan juga. Ketika baru belajar ilmu baru, wah, merasa anak paling benar, yang lain salah semua gitu kan. Itu biasanya kayak gitu, baru-baru belajar itu, baru-baru belajar. Ya. Tapi setelah semakin banyak belajar, ternyata anak itu apa masih banyak kekurangannya. Ya. Semakin banyak yang dibaca, banyak pelajari, ternyata ngerasa diri ini banyak dosa, banyak hina. Yang lain lebih mulia dan lainnya. Semakin tunduk ilmu padinya. Jadi kalau ada orang yang keluar-keluar, menyalahkan lain, nah itu mungkin baru belajar. Jadi kita maklumin saja kan gitu. Kurang lebih seperti itu ya kabarnya. Itu pertama. Kedua, manajemen prioritas. Ya, di tengah kesibukan dunia, kita sering bingung apa yang terpenting, apa yang paling urgent dalam diri kita. Maka ayat ini memberikan jawaban, pastikan sholatnya beres. Pastikan zakatnya, sedekahnya jalan. Simpel kan? Dan pastikan niat lurus, sisanya itu pelengkap. Nggak disebutkan di sini investasinya, nggak ada disebutkan di sini urusan dagangnya dan lainnya. Itu pelengkap. Ya. Perlu nggak? Ya perlu, tapi secukupnya saja. Sebagaimana firman Allah yang sering kita ulang, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kejar apa yang Allah berikan, rumah, HP, laptop, jabatan untuk mengejar akhirat. Urusan dunia, la tansa nasibaka minad dunya. Urusan dunia yang penting nggak lupa. Oh, nggak lupa makan. Oh, nggak lupa mandi. Oh, nggak lupa apa. Urusan dunia yang penting nggak lupa gitu kan. Urusan sholat kejar gitu kan. Urusan zakat kejar. Karena itu perintahnya kan gitu. Baik, ini manajemen prioritas. Terakhir, tolak ukur keislaman seseorang. Jangan kagum pada retorika bicaranya. Ya, kalau ada orang yang mungkin bicaranya Masya Allah, gitu kan. Lihat indikator yang kita pelajari tadi ya. Indikatornya 3 tadi. Murni tauhidnya, tidak syirik. Terjaga sholatnya. Nah ini bagus nih. Ini Anda masih ingat dalam muqaddimahnya Imam Syafi'i itu bagus tuh. Idza ra'aitan nasa yatsuru fil hawa yamshi 'alal ma' fala tagrur. Ini pendapat beliau. Ya, kalau engkau melihat orang bisa terbang di udara, kemudian bisa jalan di air, jangan tertipu sampai engkau lihat bagaimana dia menjaga sholat. Dan ini untuk ibu-ibu, ini menjadi KPI juga ini, KPI untuk mencari calon mantu gitu kan. Terserah dia urusan dunianya apa kan, mau jadi apa silakan yang penting halal. Tapi lihat bagaimana sholatnya. Kalau sholatnya saja dijaga, insya Allah anak putrinya akan lebih dijaga. Itu ya. Karena ini hubungan pada Allah gitu. Tapi selanjutnya seberapa besar kepedulian sosialnya? Ada indikator yang ketiga. Apakah dia peduli sosial atau tidak? Ini juga harus diimbangin ya, bukan hanya sholat saja, tapi kepedulian sosial. Inilah KPI, Performance Indicator ya dari seorang Muslim sejati.
Mudah-mudahan 3 indikator ada dalam diri kita insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah. Rasa pas 1,5 jam kita diskusi untuk 2 ayat ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini ya bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillah ini nampaknya banyak yang hadir. Alhamdulillah. Dan insyaallah kita lanjutkan untuk sesi ketiga di ayat yang ke-6 sampai ayat ke-8 di pertemuan yang akan datang. Bismillah. Dari Ana cukup sekian. Dan setelah ini kalau ada yang bertanya kita diskusi. Insyaallah dipersilakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.